Jika rezeki Anda terasa seret, masalahnya mungkin bukan karena Anda kurang bekerja keras. Masalahnya mungkin adalah karena Anda terlalu keras bekerja. Alam semesta tidak memberimu imbalan atas keringatmu. Ia memberimu imbalan atas keselarasanmu. Selamat datang kembali, para jiwa yang sedang belajar bermain dengan energi. Mari kita jujur, Anda pasti kenal dengan dua tipe orang ini. Atau mungkin Anda sendiri adalah salah satunya. Tipe pertama, si pekerja keras. Orang ini adalah pahlawan dalam drama perjuangannya sendiri. Ia datang ke kantor paling pagi dan pulang paling malam. Daftar tugasnya tidak pernah habis. Wajahnya selalu terlihat tegang, fokus, dan di matanya tersimpan kelelahan yang dalam. Ia percaya bahwa semakin banyak keringat yang ia teteskan, semakin besar pula hasil yang akan ia dapatkan. Ia terus-menerus berperang dengan tenggat waktu, dengan klien, dengan keadaan. Lalu, ada tipe kedua, si santai. Orang ini tampak bekerja secukupnya. Ia tahu kapan harus berhenti. Ia selalu punya waktu untuk minum kopi dengan tenang, untuk tertawa lepas dengan rekan-rekannya, atau untuk pulang tepat waktu demi mengejar hobinya. Ia tidak terlihat panik, ia tidak terlihat sedang berjuang. Tapi anehnya, dan ini yang seringkali membuat kita frustasi, proyek-proyek bagus seolah selalu datang menghampirinya. Peluang-peluang emas seolah mencarinya. Rezekinya mengalir dengan lancar, ringan, seolah tanpa usaha yang berarti. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa begitu? Apakah dunia ini tidak adil? Ataukah ada sebuah hukum alam, sebuah fisika getaran yang tidak kita pahami, yang sedang bekerja di balik layar? Sebagai seorang yang mendalami cara kerja energi, hari ini kita akan membongkar tuntas fenomena aneh tapi nyata ini. Kita akan belajar mengapa getaran perjuangan justru menolak rezeki, dan getaran santai justru menjadi magnet kelimpahan yang paling kuat. Diagnosis, fisika getaran di balik usaha. Untuk memahami ini, bayangkan Anda ingin menangkap seekor kupu-kupu yang indah atau rezeki. Si pekerja keras mencoba menangkapnya dengan sebuah jaring. Ia berlari ke sana kemari, mengayunkan jaringnya dengan kasar dan penuh tenaga. Semakin panik ia mengejar, semakin liar dan tak terduga pula arah terbang si kupu-kupu. Usahanya yang keras justru menciptakan kekacauan yang membuat si kupu-kupu menjauh. Si santai di sisi lain tidak mengejar. Ia hanya duduk diam di tengah taman bunga yang indah. Ia tidak fokus pada kupu-kupunya, ia fokus menikmati keindahan dan aroma bunga-bunga di sekitarnya. Karena ia diam, tenang, dan dikelilingi oleh hal-hal yang disukai si kupu-kupu, bunga, maka tanpa perlu dikejar, kupu-kupu itu datang sendiri dan hinggap dengan lembut di bahunya. Ini mah perbedaan fundamentalnya. Kerja keras seringkali lahir dari getaran perlawanan. Anda melawan keadaan. Kerja santai lahir dari getaran penerimaan dan aliran. Anda mengikuti keadaan. 3 dinding getaran yang dibangun oleh si pekerja keras. Saat Anda beroperasi dari mode kerja keras yang penuh perjuangan, Anda sedang membangun 3 dinding getaran yang tebal di sekeliling Anda. Dinding 1, getaran perlawanan. Saat Anda berkata, "Aku harus berjuang untuk mendapatkan uang," Anda sedang menyatakan bahwa alam semesta adalah musuh yang harus dilawan. Getaran perlawanan ini menciptakan gesekan energi. Seperti Anda mencoba mendorong mobil dengan rem tangan yang masih aktif. Anda mengeluarkan banyak tenaga, tapi lajunya sangat lambat. Alam semesta hanya akan memantulkan getaran perlawanan Anda dengan mengirimkan lebih banyak lagi hal-hal yang untuk Anda lawan. Dinding 2, getaran, saya harus melakukan semuanya sendiri. Kerja keras yang berlebihan seringkali lahir dari ketidakpercayaan. Anda tidak percaya pada bantuan dari Tuhan atau alam semesta. Anda tidak percaya pada rekan kerja. Anda merasa semua beban ada di pundak Anda. Getaran aku sendirian ini menutup pintu bagi datangnya pertolongan, ide-ide sinkronisitas, dan bantuan tak terduga. Dinding 3, getaran ketidaklayakan untuk beristirahat. Di dalam pikiran bawah sadar si pekerja keras, tertanam sebuah program. Jika aku tidak sibuk dan menderita, berarti aku tidak produktif dan tidak pantas dibayar. Ia merasa bersalah saat beristirahat. Akibatnya, ia terus bekerja hingga titik burnout,
sebuah bentuk sabotase diri yang lahir dari perasaan tidak layak untuk menerima kemudahan. 3 pintu getaran yang selalu terbuka bagi si santai. Sebaliknya, orang yang santai, dalam artian selaras bukan malas, membuka 3 pintu getaran yang lebar. Pintu 1, getaran penerimaan. Sikap santai adalah bentuk dari getaran penerimaan atau mengizinkan atau allowing. Ia tidak melawan arus, ia percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Getaran yang tenang dan tidak melawan ini membuat medan energinya menjadi sangat lapang dan mudah dimasuki oleh peluang-peluang baru. Pintu 2, ruang untuk intuisi. Pikiran yang rileks adalah pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih adalah antena terbaik untuk menangkap sinyal-sinyal intuisi. Intuisi seringkali adalah jalan pintas paling cerdas yang diberikan alam semesta. Si pekerja keras terlalu bising untuk mendengarnya. Si santai, dalam ketenangannya, bisa mendengar bisikan itu dengan jelas. Pintu 3, energi magnetis dari kegembiraan. Orang yang santai cenderung memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dan melakukan hal yang ia sukai. Perasaan gembira adalah salah satu frekuensi getaran tertinggi. Saat Anda memancarkan kegembiraan, Anda secara harfiah menjadi magnet. Orang-orang ingin bekerja sama dengan Anda, klien merasa nyaman dengan Anda, dan kelimpahan tertarik pada energi Anda yang hidup. Puncak kesadaran. Produktivitas alam semesta berbeda. Sekarang kita sampai pada puncak kesadaran yang akan membebaskan Anda dari belenggu budaya sibuk. Anda selama ini keliru dalam mengukur produktivitas. Anda mengukurnya dengan jam kerja yang panjang dan tetesan keringat yang banyak. Alam semesta mengukurnya dengan tingkat kedamaian dan kegembiraan di hati Anda. Orang yang santai, yang sukses itu bukan berarti mereka tidak bekerja. Oh, mereka bekerja, tapi mereka telah berhenti bekerja melawan arus. Pekerjaan utama mereka adalah mencari di mana letak arus yang deras, lalu dengan cerdas meletakkan perahu mereka di sana dan menggunakannya untuk meluncur. Pekerjaan mereka adalah menyelaraskan diri, bukan memaksa diri. Kekayaan tidak pernah datang pada jiwa yang paling lelah. Ia datang pada jiwa yang paling hidup, paling gembira, dan paling selaras dengan aliran hidup. Tujuan dari bekerja bukanlah untuk menghasilkan uang. Tujuan bekerja adalah untuk menjadi saluran bagi energi kreatif untuk mengalir melalui Anda. Uang hanyalah efek samping yang tak terhindarkan dari aliran yang lancar itu. Panduan praktis, latihan menjadi si santai yang cerdas. Ini bukan tentang menjadi pemalas, ini tentang menjadi efisien secara energi. Jadwalkan blok waktu kosong, lakukan hal yang radikal. Masukkan jadwal tidak melakukan apa-apa selama 15 hingga 30 menit di agenda harian Anda. Waktu ini sakral. Gunakan untuk melamun, menatap jendela, atau sekedar bernafas. Ini adalah waktu Anda mengisi kembali energi dan membuka diri atas intuisi. Terapkan prinsip usaha minimal efektif. Sebelum memulai sebuah pekerjaan besar, tanyakan pada diri Anda, apa 1 atau 2 tindakan paling penting yang jika aku lakukan akan memberikan 80% dari hasil yang kuinginkan. Fokuskan energi Anda di sana, bukan pada 100 hal kecil yang membuat Anda sibuk tapi tidak produktif. Rayakan jeda dan istirahat Anda. Ubah cara pandang Anda. Istirahat bukan lagi tanda kemalasan, tapi bagian dari strategi kerja yang cerdas. Saat Anda minum kopi, nikmatilah sepenuhnya. Ucapkan terima kasih pada jeda itu karena ia sedang menyembuhkan sel-sel otak Anda dan mempersiapkan Anda untuk gebrakan selanjutnya. Tantangan untuk Anda, minggu ini pilih 1 hari. Di hari itu, niatkan untuk mengurangi kecepatan kerja Anda sebesar 25%. Bekerjalah dengan lebih tenang, ambil lebih banyak jeda napas, dan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Jangan khawatir tentang hasilnya, fokus saja pada perasaan tenang saat bekerja. Lalu di akhir hari, lihat apa yang terjadi dengan hasil pekerjaan Anda. Anda mungkin akan sangat terkejut.